Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airosi Nur Hamidah dari kelas PI 3B. Saya akan menjelaskan tentang manfaat saling tolong menolong. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dianjurkan untuk saling membantu terhadap sesama manusia lain. Dengan membantu orang yang mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan, kita telah melakukan kewajiban sebagai umat muslim, sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban, dan kalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dalam surah di atas disebutkan bahwa kita harus senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa bermanfaat untuk orang lain dengan cara menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 juga terdapat perintah untuk tolong menolong, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saat sebuah keluarga terpapar virus COVID-19, mereka harus melakukan isolasi mandiri dan tidak bisa keluar rumah untuk membeli kebutuhan mereka. Pada saat itulah sudah seharusnya kita dalam keadaan sehat membantu ke mereka dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, ketika keluarga itu membutuhkan obat atau makanan, kita bisa memberikan sesuai kemampuan kita, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selain mendapatkan pahala, memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan juga akan memberikan rasa kesenangan sendiri. Mereka sudah bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga orang yang kita tolong akan merasa senang karena kebutuhannya bisa terpenuhi. Membantu orang lain bukan hanya dalam bentuk harta atau materi saja, tetapi bisa dalam bentuk tenaga dan pikiran. Hal ini dapat dicontoh ketika keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri tersebut ingin membeli obat atau makanan tetapi tidak punya uang, kita bisa menolong untuk membelikan saja. Tetapi uang mereka ketika mereka sedang isolasi mandiri dan bingung harus melakukan apa, kita bisa memberikan nasihat atau perhatian kepada mereka agar mereka tetap senang dan tidak merasa sendiri. Dengan kita memberikan dukungan, maka mereka akan merasa diperhatikan dan memiliki semangat untuk sembuh. Terkadang kita berpikir bahwa bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu kecil, tetapi bisa jadi apa yang telah kita lakukan itu sangat berarti bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita biasakan untuk saling membantu orang lain meskipun dari hal sekecil. Berikut manfaat tolong-menolong antar sesama yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dihormati dan dihargai. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tetapi, jika kita menolong orang lain, tidak boleh mengharapkan imbalan apapun kepada orang yang telah kita tolong. Kita harus ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang lain.
Yang kedua, bersyukur. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih mampu dari orang yang membutuhkan, sehingga akan meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, mengurangi stres. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa bahagia karena sudah bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Ketika kita senang membantu orang lain, maka akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, menciptakan persaudaraan dan persatuan. Saling tolong-menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Dengan itu, tolong-menolonglah juga dapat menciptakan persatuan meskipun beda agama, suku, dan ras. Yang kelima, menularkan kebaikan. Sikap saling tolong-menolong dapat menumbuhkan kebaikan antar sesama. Dengan tolong-menolong, kita akan merasa saling membutuhkan sehingga kita sama-sama akan melakukan kebaikan bersama. Dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.